Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miselia Campaka Firdausi dari Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi, pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi yang pertama yang mau kita bahas adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bisa dilihat sebelah kiri saya ini ada pengertian pertumbuhan dan sebelah kanannya ini ada pengertian perkembangan. Jadi nih yang pertama, apa sih itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan sendiri adalah proses bertambahnya ukuran pada tumbuhan gitu. Nah, ukuran yang bertambah itu apa aja? Bisa panjangnya, bisa masanya, atau volumenya. Nah, proses pertambahan ukuran pada tumbuhan ini itu terjadi karena pembelahan sel yang terjadi terus-menerus. Nah, proses pembelahan sel ini dan proses pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke semula gitu. Nah, proses pertumbuhan juga disebut proses yang kuantitatif. Apa sih maksudnya kuantitatif? Jadi, proses kuantitatif itu proses pertumbuhan yang dapat dihitung dan dinyatakan dengan angka. Misal, tinggi tumbuhannya 5 cm atau 10 cm gitu. Itu berarti kan dinamakan proses kuantitatif. Kemudian, bisa juga contohnya kita mengukur batang tumbuhan. Nah, itu dibantu pakai yang namanya alat auxanometer. Nah, kemudian ada perkembangan. Jadi, perkembangan ini sendiri merupakan proses yang beriringan, jadi jalannya pertumbuhan dan perkembangan itu bersamaan. Nah, dia itu suatu proses yang mendewasakan, jadi proses pematangan dan pendewasaan dari makhluk hidup gitu. Nah, jadi pada proses perkembangan sendiri ini dia itu akan mengalami pematangan struktur dan fungsi organ menjadi lebih kompleks gitu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan sendiri itu diawali oleh proses yang namanya imbibisi. Nah, yang dimaksud proses imbibisi itu apa? Jadi proses imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji tumbuhan. Jadi ada air masuk ke dalam biji tumbuhan, dia itu akan terjadi di dalam biji tumbuhannya itu akan melepaskan hormon yang namanya hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini akan memacu sel tumbuhan untuk melepaskan enzim yang namanya alfa amilase dan protease. Nah, enzim alfa amilase dan protease ini dia itu akan menghidrolisis makanan yang ada di dalam tumbuhan dan mengubahnya menjadi energi, sehingga bisa tuh kalau udah ada energinya berarti pertumbuhan dan perkembangan itu akan menjadi lebih baik. Ya, jadi selanjutnya kita bakal bahas yang namanya perkecambahan. Nah, perkecambahan ini ada dua tipe teman-teman. Yang pertama ada epigeal, yang kedua itu ada hipogeal. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, kita tuh harus memahami dua kata kunci dulu. Yang pertama epi itu berarti di atas. Nah, kalau hipo itu berarti di bawah gitu, teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas ini perkecambahan epigeal. Kayak gini ya gambarnya, teman-teman. Epigeal, epi berarti di atas. Nah, berarti si kotiledon dari tumbuhan ini akan terangkat ke atas, namanya epigeal. Nah, kenapa si kotiledon dari tumbuhan ini bisa terangkat ke atas? Karena bagian hipokotil pada tumbuhan ini itu memanjang lebih cepat gitu. Jadi si kotiledonnya ini bisa terangkat ke atas permukaan tanah. Nah, contoh perkecambahan perkecambahan epigeal biasanya ini tuh terjadi di tanaman-tanaman dikotil. Kayak contohnya kacang hijau dan kacang tanah gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada perkecambahan hipogeal. Hipo itu berarti kan di bawah. Jadi si kotiledonnya itu tetap berada di bawah permukaan tanah. Nah, kenapa si kotiledonnya itu bisa tetap berada di bawah permukaan tanah? Karena bagian epikotil dari tumbuhan ini dia itu memanjang lebih cepat, sehingga si kotiledon dari tumbuhan ini akan tetap berada di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya ini
perkecambahan hipogeal itu terjadi di tanaman-tanaman monokotil, contohnya kayak jagung dan padi, tetapi juga kadang ada di tanaman dikotil yang mengalami perkecambahan hipogeal, contohnya itu ada kacang kape gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan. Jadi, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan. Jadi, yang pertama ini ada faktor internal, dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, yang dimaksud dengan faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri tumbuhan itu sendiri. Sedangkan kalau faktor eksternal itu berarti faktor yang berasal dari luar tumbuhan itu gitu. Nah, faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor interseluler dan faktor interseluler. Nah, kalau faktor interseluler itu berarti dari dalam sel tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya itu gen. Gen itu suatu agen pembawa sifat dari induk ke anaknya gitu. Nah, kalau faktor interseluler itu tuh faktor yang dihasilkan dari sel itu sendiri. Jadi sel itu mengeluarkan sesuatu, nah itu disebut hormon. Kalau di tumbuhan disebut fitohormon. Nah, macam-macamnya itu ada kayak auksin, gibberellin, sitokinin, dan lain-lain. Nah, untuk faktor eksternal itu sendiri, itu tuh contohnya kayak air, cahaya, kelembaban, nutrisi, suhu, oksigen, dan pH. Nah, teman-teman nih perlu tahu kalau semisalkan tanaman itu kekurangan cahaya, dia itu akan mengalami yang namanya etiolasi. Nah, itu tuh suatu keadaan di mana tanaman itu kekurangan cahaya sehingga tanaman itu akan terlihat layu, pucat, kemudian kurus, kering gitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas faktor interseluler dari tanaman atau biasa disebut dengan hormon pertumbuhan pada tanaman. Nah, ini tuh maksudnya ada banyak. Yang pertama itu ada auksin. Fungsi dari auksin itu sendiri itu buat pemanjangan batang. Nah, biasanya letak auksin itu tuh ada di ujung-ujung atau di jaringan meristem gitu. Nah, yang kedua tuh ada yang namanya sitokinin. Jadi fungsi dari sitokinin itu untuk pembelahan sel. Nah, biasanya itu tempat diproduksinya itu ada di sel akar gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada gibberellin. Biasanya kalau gibberellin itu untuk perkecambahan biji, itu yang memulai proses imbibisi dan pemanjangan batang. Nah, gibberellin juga ini terletak di meristem apikal gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya asam absisat gitu. Nah, fungsinya buat apa? Jadi, fungsi dari asam absisat ini malah berkebalikan dengan si auksin gitu. Nah, fungsi asam absisat ini tuh untuk absisi daun atau buah, terus habis itu buat menghambat pertumbuhan gitu. Nah, tempat tumbuhnya tuh bisa di daun, bisa di batang, atau di buah muda gitu. Nah, selanjutnya ini ada etilen. Nah, kalau etilen ini tuh, dia tuh fungsinya buat pematangan buah gitu. Jadi, kalau buah ada zat etilennya tuh akan matang gitu, dan rasanya akan enak. Nah, ini tuh tempat tumbuhnya itu ada di buah muda. Nah, selanjutnya aku mau bahas sedikit tentang auksin. Jadi, yang namanya auksin itu, dia itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan cahaya matahari. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah, ini yang pertama itu ada tumbuhan. Nah, di atasnya ada matahari, makanya dia itu tumbuhnya lurus ke atas. Yang di sebelahnya itu tuh ada tumbuhan. Mataharinya sebelah sini nih teman-teman, kan jadi nggak lurus ke atas, makanya si tumbuhan ini tuh akan bengkok gini. Jadi tumbuhannya yang semula lurus karena matahari ada di sini, dia tuh akan bengkok. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di sini tuh bagian ini ujung tumbuhannya ini mengalami pemanjangan. Dia itu area pemanjangannya mengikuti cahaya matahari gitu teman-teman. Jadi makanya terjadi pembengkokan. Nah, sekian video edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.